Selamat pagi Sitri. Hari ini hari Minggu Paskah, kita merayakan kebangkitan Tuhan kita. Dia Allah yang luar biasa, Dia sudah bangkit dari maut. Maka kita mau merayakan, kita menyatakan Dia Raja yang hebat. Come on, let's sing this song together. Yes Tuhan, yang menaikkan tinggi panji bagi Engkau Tuhan. Nyanyikan, angkatlah tinggi panjinya dan sorakanlah kemenangannya, kemenangannya. Belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan, telah dikalahkan oleh darah, oleh darah-Mu. Bebaskan kami Tuhan, yang bebaskanku. Come on, Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Mu di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenangan-Mu bersamaku, bersamaku. Baik saudara, kita bertepuk tangan di rumah. Kita angkat tinggi panji Dia. Dia Raja segala raja. Angkatlah tinggi panjinya dan sorakanlah kemenangannya, kemenangannya. Belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan, telah dikalahkan oleh darah-Mu, oleh darah-Mu. Yang bebaskan kami Tuhan, bebaskanku. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Mu di dalamku, di dalamku. Kami tidak takut Tuhan, tiada takut dan gentar, kemenanganku bersama-Mu, bersama-Mu. Yes Tuhan, percaya kemenangan kami hanya bersama-Mu Tuhan. Dulu, sekarang, selamanya Kau berkuasa atas segalanya. Nama-Mu yang ku serukan, Kaulah Raja penebus yang hidup. Dulu, sekarang, selamanya Kau berkuasa atas segalanya. Nama-Mu yang ku serukan, Kaulah Raja penebus yang hidup. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Mu di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, takut dan gentar, kemenanganku bersama-Mu, bersama-Mu. Dialah Raja yang hebat, Raja yang hebat, kebangkitan-Mu di dalamku, di dalamku. Tiada takut Tuhan, tiada takut dan gentar, kemenangan-Mu bersamaku, bersamaku.
Tuhan kita. Yes Tuhan, Kau luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk karya keselamatan-Mu Bapa. Sebuah hal yang luar biasa Tuhan. It's amazing grace for us. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Jesus, terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Mari kita nyanyikan lagu ini. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya dalam nama-Mu Tuhan, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, oh, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi.
Yesus Engkau ku kagumi. Oh, kami kagum akan Engkau Tuhan. Oh, karena karyamu yang luar biasa. Oh, kasih-Mu tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Oh, rahmat-Mu Tuhan sungguh besar dalam hidup kami. Oh, what an amazing grace, such a wonderful grace. Oh, Jesus, oh, my precious Lord. Oh, Jesus, we want to exalt your name. We want to lift up your name, because your name is worthy to be praised and wonderful. What a sweet name of Jesus. Oh, oh Tuhan, oh Jesus. Oh, terima kasih Tuhan untuk karya-Mu Tuhan, keselamatan-Mu Bapa. Bersyukur Tuhan. What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is, the name of Jesus. What a wonderful name it is, the name of Jesus. Oh, oh Jesus, what a wonderful name, what a beautiful name. How sweet you are, Lord, to save me and to save us. Oh, Jesus, that could not hold you, who failed or before you. You silent the blows of sins and grave. The heavens are roaring praise of your glory, for you are raised to life again. You have no rival, you have no equal, now and forever our God reigns. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. You have no rival, you have no equal, now and forever our God's reigns. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a powerful name
What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. Yes, shout hallelujah. Oh Jesus, wonderful you are, Lord. Powerful your name, Lord. Terima kasih Tuhan. Bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang hidup Bapa. Percaya Tuhan, Engkau sudah bangkit Tuhan, mengalahkan maut Tuhan. Maut tidak ada sengatnya lagi pada kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau sudah mengalahkan segala-galanya Bapa. Kami percaya Tuhan, orang yang mengandalkan Engkau Tuhan lebih dari segala pemenang Bapa. Bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu Bapa di tengah-tengah gejolak yang terjadi di dunia Tuhan. Sampai hari Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, orang-orang yang menantikan Tuhan, Engkau berikan kekuatan yang baru Bapa. Bapa, kami mau excited Tuhan, kami mau mencari wajah Engkau Tuhan di tengah zaman-zaman ini Bapa. Tuhan, kami percaya Tuhan, orang-orang yang haus akan Engkau Tuhan, Engkau akan beri air hidup itu Tuhan untuk mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, Bapa, kami ingin mendengarkan firman-Mu Bapa. Kami berdoa Tuhan, firman-Mu Tuhan, firman yang mengubahkan kami Tuhan. Firman-Mu Tuhan mentransformasikan Bapa. Firman-Mu Tuhan yang menyembuhkan Bapa, memulihkan hati-hati yang terluka Bapa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu firman yang hidup Bapa. Thank you Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa, dan mari yang percaya katakan amin, amin. Long ago, before long ago began, and after long ago had finished, the Eternal One, who never began, chose to begin. The Unending One chose to end and to begin. He who is enormous beyond enormous, filling all the universe with one breath, holding one end of the stars, trillions of light years apart from the other, that vast, swirling mind, viewing the thoughts of every other mind, past, present, and future. Aware the state of every minute insect, every tiny bird, and every other thing on every other planet. Aware of every word on every page of every book. Aware of every name, possessed of indescribable power, sits restful, patient, utterly unmoved by utterly anything. Everything moved by him. Complete stranger to fear, unstoppable, irresistible, great and grand, moving through eternity. This one, with knowledge infinite and purity unblemished, with power unlimited, rule unquestioned, with all at his mercy and none resisting, yielded to a call and stepped out of eternity and dived down, down, down. Abandoning light and losing knowledge, strength failing, mindfulness of a universe shutting down, power melting, consciousness of God fading, fading, fading until all gone into the darkness, the deep, warm darkness of a woman's womb. All light now gone, all life now gone, all eternity now gone. Only seconds and minutes remaining. No life force, just the heart of another beating, sustaining me. Not enormous anymore, just enormously small. Too small even for the naked eye. I filled the heaven just 2 seconds ago, but now I am empty. I have entered the deep nothing, sucked down into the unknown nothing, unconscious of anything. No power, completely powerless. No pure light, just red blood and muscle and flesh, glory hidden. I've become man. Even of this, I'm unaware. Time will pass, understanding will come. That fragment of human thought, the dawn will come. Yet for now, I lose all. A fetal life God has become. Born to serve, born to die. A sacrificial lamb for you and for I.
Laid down, stretched out, arms pinned wide and legs pressed down. Those rusted nails crunching through flesh taut with pain. Foul demons howling in my ears, cackling, screaming victory. We've killed the Prince of Heaven, crushed him like a rag. Murder, hatred, rancid anger spew their scarlet ink through my pulsing soul. Father, where are you? Are you near? Are you far? Will you not help me? My mind is collapsing. My heart is bursting. The pain of millions, heartbroken voices fill my mind. Anguish and devastation. Broken dreams, broken lives, breaking my soul. Every disease creeping over me, every demon clutching, abandoned by all, even you, my God, so alone. Someone had to take their place, and I said I said I. The soldier's javelin punctures my side. Cold steel piercing my heart, my blood flows and flows down and down. It is finished. It is finished. For love, I breathe my last. For love, I hold these nails. For love, I sacrifice. For love, for you, I die. Oh, happy morning. The sun kissed the dawn. Did the ground not rumble? Did the ground not shake? The early quiet broken? The grinding stone, it rolled. In vain those strong soldiers stood their feeble guard. In vain the tomb was sealed. Life mocked death and scorned its sting. Helpless, the ragged devils fled. Sheer life, pure and strong beyond strong, surged from the grave, unstoppable, impossible to quench, inevitable to rise. Jesus Christ, Messiah, alive, rising, 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 all his glory revealed. Where is your victory now, O death? The serpent ground to powder, Lucifer licking his dust and defeat. The victory final, the work done. Rising, 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 he ascends beyond, into the very core, approaching the unapproachable light, the blinding light. Almighty God, lift up your heads, O you gates. The King of Glory will come in, given his seat to reign, given that name, the name above, far above, seated with the Creator, the Father of all, Almighty Christ. He is Jesus. He reigns. He reigns. He reigns. Hai, selamat Hari Paskah dari Joshua Winarta. Senang bisa berjumpa dengan setiap saudara melalui online pada saat ini. Kami berdoa untuk setiap dari saudara terus dekat dengan Tuhan dan mengenal Tuhan. Dan saya menyampaikan pesan dari satu ayat dari Filipi 3 ayat 10. Yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Seorang Paulus, seorang rasul yang diutus oleh Tuhan dan membangun banyak gereja-gereja perjanjian baru dan menulis surat-surat, diberikan satu pewahyuan. Paulus, dia katakan, aku mau mengenal Dia. Nah, kata mengenal di sini kata ginosko, bukan cuma tahu di pikiran, tapi juga mengalami experiential knowledge. Sama seperti saya mengenal istri saya, itu butuh pertama waktu, kedua butuh upaya. Saya nggak mungkin mengenal istri kalau saya diam-diam saja, cuek, ya dia mau datang syukur, nggak datang ya enggak. Saya mesti mengejar dia. Dan memang kadang-kadang dia juga dulu dia jual mahal.
Tapi saya kejar dia supaya dia mau terbuka hatinya, dan sekarang akhirnya kami bisa sama-sama mengalami cinta dan menikah lebih dari 27 tahun. Tahun ini kita merayakan yang ke 28 tahun. Jadi pertama, kalau orang yang mengenal di sini adalah dia tahu akan kesukaannya. Saya tahu kesukaan istri saya apa, makannya apa saya tahu ya, sukanya apa. Kalau saya berikan dia, pasti dia nggak akan nolak. Seperti itu. Dia juga tahu saya sukanya makan apa. Saudara mau tahu saya sukanya apa? Nanti saya beritahu. Oke, jadi tahu apa yang disukai atau apa yang tidak disukai. Jadi suka menyenangkan dengan orang yang dikasih. Dan kemudian juga kita mengenal kebiasaan-kebiasaan dia. Apa yang dia sukain, apa yang dia nggak sukain. Pada pagi hari, siang hari, atau malam hari. Nah, kami berbeda. Saya orang pagi. Ya, kalau pagi semuanya jadi serba tajam. Tapi habis makan siang udah mulai turun. Lain sama istri saya, dia orang yang seperti nocturnal, dia orang malam hari. Jadi makin malam tuh makin tajam. Sementara saya udah lost energy saya. Jadi itu dua orang punya kepribadian berbeda, tapi karena kita mau mengenal, ya jadi kita bisa, we can play a tango. Nah, ini bisa diaplikasikan juga untuk kita mengenal Tuhan. Ya, ada waktu-waktu yang kita bisa mengenal Tuhan. Saudara pilih disiplin saudara untuk mengenal Dia melalui firman-Nya, melalui penyembahan, ya, kedekatan saudara dengan Dia. Karena hal yang ketiga adalah kalau kita katakan mengenal, itu kita ada keintiman, kedekatan. Saudara kalau dikatakan mengenal Tuhan, saudara mau mengenal Dia, dan kita hanya bisa kenal Dia melalui roh dan kebenaran. Kalau kita menyembah, karena roh kita terbuka, maka dia akan drop firman Tuhan. Nah, banyak orang hanya menyembah Tuhan hanya satu saja tanpa membuka apa yang dia mau ucap kepada kita. Sedangkan namanya relationship itu dua arah. Waktu kita menyembah Tuhan, Tuhan juga mau memberikan perkataan kita. Nah, perkataan firman, perkataan dari Tuhan, satu patah kata itu sangat berarti. Seringkali orang mengabaikan hal ini. Nah, ini kunci untuk kita bisa mengenal Tuhan. Menyembah itu nggak bisa dipaksa, ayo angkat tangan, turun tangan, enggak. Dari hati kita sendiri, from our gratitude, Tuhan betapa Engkau telah mati bagi aku, mau menyembah Engkau. You know, thousand and thousand words itu nggak bisa express kita punya gratitude bagaimana Tuhan menyelamatkan kita. Jadi bagi saya kalau kita mau berdoa itu menyatakan bahwa Tuhan Engkau tuh nomor satu dalam kehidupanku. Ini membuktikan tidak ada hal yang lain yang penting selain aku ini mau untuk berkomunikasi. Sama seperti anak saya sekarang di Kanada, dia lagi masa-masa isolasi. Setiap hari mau ngomong sama saya, ya. Biasanya mendengarkan saja, meneguhkan. Demikian juga Tuhan mau untuk ngobrol sama kita. Tuhan mau untuk kita mengekspresikan ya perasaan kita, kedekatan kita. Nah, itu namanya itu communion ya, kedekatan kita. Jadi kalau kita dekat sama Tuhan, maka akan ada buah-buahnya, pelayanan kita spill over, itu kuasa itu akan nyata. Kadang-kadang ada orang mencari kuasa Tuhan, tangan Tuhan, tapi nggak pernah mengenal Tuhan. Tuhan sebelum memberikan kuasanya, otoritasnya, dia mau tahu kita ini mau dekat nggak sama dia. Nah, Israel dikatakan melalui Musa dalam Mazmur dikatakan bahwa Musa mengenal jalan-jalan Tuhan, tetapi orang Israel tidak mengenal jalan-jalan Tuhan. Bebal. Meskipun mereka mengalami banyak mujizat, tapi nggak pernah mengenal Tuhan. Jadi seharusnya mujizat itu membuat kita bersyukur sama Tuhan. Dari satu mujizat menuju mujizat lebih lagi, dan itu hal yang biasa. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh muka bumi, mencari orang-orang yang hatinya terpaut sepenuhnya kepada Dia. Jadi mujizat bukan hal yang rare atau jarang, tapi itu biasa. Kalau kita hidup mengenal Tuhan, maka hari-hari kita diberikan kuasa yang luar biasa. Jadi kita perlu belajar untuk mengenal Tuhan. Jadi tahu apa yang Dia sukai. Kita nggak mau untuk melukai. Kalau saya tahu, saya katakan saya sayang sama istri saya cinta sama istri saya atau anak saya, nggak mungkin saya melakukan sesuatu yang melukai dia. Demikian juga saudara yang saya, dan jangan sampai kita melukai hati Tuhan. Dengan gampang kita memuji Tuhan, tapi tindakan kita nggak menunjukkan bahwa kita nih mengasihi Tuhan. Jadi biarlah perkataan kita, pikiran dan tindakan kita itu mengatakan bahwa kita nih dekat sama Tuhan. Melalui keintiman kita juga, kita mau untuk dekat, menyembah, berdoa, suka untuk baca firman Tuhan, suka untuk berkumpul dengan yang lainnya. Saudara nggak bisa mengatakan saya cinta Tuhan, tapi sendiri saya nggak mau kenal yang lain. Nggak ada namanya Christian Lone Ranger, Christian Zoro, no. Karena kehendak Tuhan diekspresikan melalui komunitas. Dan Tuhan mati itu untuk tubuhnya, dan tubuhnya itu bukan cuma satu orang, tapi saudara dan saya yang dikumpulkan bersama-sama. Meskipun pada saat sekarang ini kita scatter, tapi tetap kita bisa terkoneksi. Itu pesan yang pertama yang saya mau sampaikan. Yang kedua dikatakan bahwa biarlah aku bisa mengalami kuasa kebangkitan. The power of His resurrection. Nah, banyak orang tahu bahwa Yesus mati di kayu salib, tapi nggak ada kebangkitannya. Nah, saya mau bicara mengenai otoritas yang Tuhan berikan kepada kita, dominion,
Itu luar biasa. Karena kalau sekali kita ini udah mengalami keintiman dengan Tuhan dan Tuhan berikan firman, itu adalah kuasa. Dan di dalam Mazmur 62 ayat 12-13 dikatakan, satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar bahwa kuasa dari Allah adanya, jadi ada kuasa Tuhan. Dan yang kedua daripada itu juga kasih setiamu ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi waktu kita memposisikan diri kita, posture ourselves ya untuk dekat sama Tuhan dan menerima firman, itu ada kuasa. Karena kalau kita mengucapkan firman, maka terjadilah. Karena Ibrani 1 ayat 3 dikatakan bahwa bumi dan seluruh isinya itu diciptakan oleh perkataan Tuhan dan itu disupport oleh perkataannya. Suatu Tuhan menarik perkataannya, maka bumi ini bisa ambruk. Nah, hidup saudara itu juga ditentukan oleh perkataan saudara, ya, oleh perkataan firman. Nah, bagusnya kita membangun hidup kita dengan perkataan firman setiap pagi. Tuhan, aku mengucap syukur padamu Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, bahwa aku sebagai kepala bukan sebagai ekor. Diberkati waktu aku masuk, diberkati waktu aku keluar. Diberkati apapun yang aku lakukan. Aku akan naik, tidak akan turun. Mengucapkan kata-kata itu meskipun kelihatannya di luar banyak corona, covid, apapun juga, tapi kita mengatakan saudara. Ya, seperti Daud, engkau datang, Goliat engkau datang dengan segala kebesaran, tapi aku datang di dalam nama Tuhan semesta alam. Kita datang dengan nama Tuhan semesta alam dan dikatakan dalam Mazmur 62 ada kasih dan kuasa. Saudara mesti mengerti ada dominion, ada kuasa kebangkitan di dalam kita yang bisa bangkit. Ya. Bukan lagi dari luar, tapi di dalam kita ini bangkit. Kita di dalam Kristus dan kuasa itu bisa dikeluarkan. Suatu kita ini mengucapkan firman Tuhan, Markus 11 ayat 22-23 dikatakan, have faith in God, punya iman Allah. Kalau engkau berkata kepada gunung dipindah, maka gunung itu pindah. Kalau engkau percaya dan tidak bimbang, beranjak ke dalam lautan, maka itu beranjak. Dan itu perkataan firman. Perkataan firman itu perkataan roh, percaya dan berkata-kata. Nah, biarlah waktu kita memposisikan diri kita, maka ini iman kita tuh akan increase, bertambah. Dan tindakan kita menjadi berani. Kita menjadi orang-orang yang punya pengharapan, jadi berani. Dan kedua juga mata hati kita terang. Jadi kalau kita bilang kita mengenal Tuhan, mata hati kita terang. Seperti di dalam Yohanes 4, seorang perempuan Samaria, dia mengalami progresif pengenalan akan Tuhan. Yang sebelum mengatakan, bagaimana mungkin engkau seorang Yahudi minta air daripada aku seorang Samaria. Kemudian dikatakan, bagaimana mungkin engkau nabi. Terus mengalami peningkatan lagi, dikatakan engkau adalah Mesias. Dan terakhir dikatakan engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi ada mengalami progresif. Nah, saya berdoa setiap saudara dan saya di hari Paskah ini mengalami progresif. Kita ada progresif. Kita bukan hanya sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat, tapi Tuhan itu sebagai numero uno, number one, penguasa tunggal kehidupan kita. Karena bukan orang yang mengaku Tuhan saja, tapi orang yang melakukan kehendak Tuhan. Yang Tuhan itu mau, well done, bukan hanya well spoken, yang hanya mengaku-ngaku saja, tapi yang melakukan kehendak Tuhan. Dikatakan demikian. Jadi Yohanes 4 ayat 42, saya suka dengan orang-orang di Samaria. Hanya gara-gara satu perempuan ini yang mengalami perubahan, mata hatinya diterangi, dia katakan demikian, orang-orang Samaria berkata, kami percaya bukan karena apa yang engkau katakan, tetapi kami sendiri telah mendengar dia, kami telah mendengar Yesus dan kami tahu dan bahwa dialah benar dan Juru Selamat. Orang-orang Samaria yang di kelas 2 diselamatkan dengan mengalami Tuhan karena mereka mengalami Tuhan sendiri. Nah, demikian juga kita perlu untuk mendengar langsung, sama seperti Ayub, ya Ayub dan teman-temannya. Elifas itu mengatakan hal yang nggak benar mengenai Ayub. Nah, hal yang paling kita nggak mau pada saat-saat sekarang seperti ini terisolasi, teman-teman kita sering menuduh kita atau menyangka. Jangan hindari hal demikian. Assumption is the lowest form of knowledge. Quote dari Dr. E.R. Bernard. Kalau kita berasumsi, seringkali kita akan menyangka, dan itu pengetahuan yang paling buruk dan membawa kita ke dalam dosa. Seringkali kita merasa diri kita lebih baik dari yang lainnya. Self-righteous, be careful. Di situ akan masuk ya namanya intik-intik dari iblis. Jangan berasumsi kita adalah anak-anak terang. Ya. Dan Ayub dipulihkan karena dia punya pengenalan Tuhan yang benar, enggak seperti kayak Elifas. Dan Tuhan nggak mau mendengar Elifas. Dikatakan dalam Ayub 4, dalam ayat 42, aku nggak mendengar, aku nggak menerima persembahanmu. Engkau beri persembahan, ya, dan minta Ayub mendoakanmu. Luar biasa Bapak Ibu. Ayub diberikan kuasa ya untuk berdoa, dan doa-doa dia itu yang didengar oleh Tuhan. Saya percaya saudara juga punya otoritas, punya kuasa. Ya, kalau Tuhan suka sama saudara, seperti Tuhan suka sama Ayub, demen benar, suka benar saudara. Seperti Tuhan suka sama Yusuf, orang-orang bisa melihat bahwa Tuhan menyertai. Nah, dikatakan oleh Ayub,
Hanya dari kata orang saja aku mendengar mengenai engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Itu luar biasa saudara. Kalau kita nih mengalami Tuhan sendiri, kita mengalami experience and knowledge, itu kita nggak mudah untuk digoncangkan. Ya, itu dikatakan demikian saudara. Jadi jangan sampai kita seperti kayak hamba yang 1 talenta, punya perspektif yang salah mengenai Tuhan, dikatakan Tuhan yang jahat, Tuhan yang nggak adil. Tapi yang hamba 5 dan 2 yang memultiplikasikan jadi 10, yang 5, yang 2 jadi 4, hamba yang baik. Tapi hamba yang buruk ini karena dia mengenal Tuhan salah. Bapak Ibu, mengenal Tuhan itu sangat penting sekali. Knowing God is very important. Mengenal Tuhan itu adalah kehidupan, kekal sekali saudara. Itu mengalami damai dalam kita. Dan yang terakhir, biar kita menjadi sama dalam penderitaannya. Nah, kita sekarang lagi menderita sekarang. No complain, nggak usah komplain. Nah, kita percaya dalam penderitaan kita, dalam kesendirian kita masih banyak berdoa, mau mengenal Tuhan. Kalau dikatakan dalam Galatia 2:20, "It's no longer I that live, but Christ that lives in me." Enggak lagi aku hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Jadi kita enggak lagi memaksakan kehendak kita, tapi kita orang-orang yang memperlebar kerajaan Allah. Kita ini yang menggenapi bersama dengan Tuhan untuk kerajaan Tuhan itu diperlebar. Dikatakan di dalam Injil bahwa the kingdom of God shall take it by force. Jadi kerajaan Allah itu diserong, maksudnya diperlebar dengan orang-orang yang punya otoritas, yang punya kuasa, itu diperlebar. Bapak Ibu nggak cukup kita mengatakan pada orang sakit, oh God loves you. No, kita perlu untuk mengasihi mereka, mendoakan mereka, membuat mereka sembuh. Kalau perlu dibawa ke rumah sakit, didoakan. Itu maksudnya kita punya kuasa yang Tuhan berikan. Nah, akhir kata, saya berdoa untuk setiap saudara di hari Paskah ini tahun 2020, alami kuasa kebangkitan Tuhan. Waktu kita nih mengenal Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan, kita akan punya kuasa kebangkitan Tuhan. Dan jangan lupa juga, kita mengalami masa-masa penderitaan, tapi buah-buahnya luar biasa. Tuhan memberkati setiap saudara. Amin. Mari kita berdoa pada saat ini. Bapak akan berdoa untuk setiap orang yang mendengar firman ini, dimanapun mereka berada, biar imannya boleh bangkit. Kasih dan pengharapan boleh berlimpah-limpah. Bahwa setiap dari kami boleh mengenal kuasa kebangkitan-Mu dan menjadi sama seperti Engkau. Kami lepaskan pada saat ini kuasa Tuhan. Damai sejahtera, kehidupan pada saat ini untuk setiap orang yang mendengar firman Tuhan. Tuhan memberkati. Ini waktunya bagi kita untuk memberi, dan saya mau memberikan firman Tuhan dari Kisah Rasul 10 ayat 1-4 mengenai Cornelius, seorang yang saleh, takut akan Tuhan. Dia suka berdoa dan juga dia suka memberi. Nah, Bapak Ibu semua, kita senang sewaktu kita suka berdoa. Tapi lebih hebat lagi sewaktu kita suka berdoa ditambah dengan memberi. Sehingga persembahan yang Cornelius berikan itu menjadi reminder, mengingatkan Tuhan, menjadi persembahan yang harum. Sehingga akhirnya Petrus diutus dan beritakan Injil. Nah, saya percaya pada saat ini, pada hari Jumat Agung dan juga untuk persiapan untuk Paskah, alangkah baiknya untuk kita memberikan hidup kita terlebih dahulu. Dan kita suka untuk berdoa pada Tuhan, untuk berkomunikasi. Tapi saat itu juga kita meteraikan itu dengan persembahan kita. Persembahan dari hati kita yang paling dalam, bagaimana Yesus telah mati bagi kita di hari Jumat Agung yang luar biasa ini. Dan biarlah persembahan kita ini menjadi doa-doa yang dan persembahan yang wangi depan Tuhan. Saya percaya ini menjadi persembahan yang harum depan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak akan berdoa untuk setiap dari kami, biar hatinya selalu mau untuk berdoa dan memberi, menjadi persembahan yang harum depan Engkau. Berkati semua pemberian ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Through you, I can do anything.